Teman-teman, Bapak Ibu Guru serta Suster, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati, terima kasih atas berkat-Mu tadi malam. Sekarang kami akan memulai pelajaran. Berkatilah kami agar kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan Mama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak, terima kasih juga untuk waktunya. Untuk pagi ini kita akan mulai sesi pertama penjelasan materi, di mana di sini Miss bacakan sedikit rangkaian virtual meeting kita pada hari ini. Dari pukul 8.30, minta maaf ya, kita mulainya telat pada hari ini sampai 9.30, akan ada pendampingan guru mapel atau penyampaian dari guru mapel IPS, dari Pak Agus dan Pak Yoel. Lalu dilanjutkan nanti pukul 9.30 sampai 10.30, untuk setiap kelompok akan di breakout, akan masuk ke dalam tim kelompok masing-masing, di mana di sana kalian bisa berproses bersama mengerjakan proyek. Nah, nanti untuk Pak Agus dan Pak Yoel akan di-set sebagai co-host atau host supaya nanti bisa kunjungan visit ke setiap kelompok atau ke masing-masing room, dari room pertama sampai room yang kelima. Oke. Langsung saja karena hari ini juga tadi mulainya telat, mohon maaf. Waktu dan tempat dipersilahkan diberikan kepada Pak Yoel dan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Vina. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, untuk pagi ini kemarin kami sudah ada kesepakatan dengan Pak Agus bahwa ini tidak murni mengajar ya, tapi nanti kita lebih ke sharing, kebanyakan ke sharingnya tentang driving question atau pertanyaan panduannya, nanti kesulitan-kesulitan apa saja, baru setelah itu untuk kesulitan yang spesifik dan mengenai tugas, kita baru masuk ke breakout room, ke kelompok-kelompoknya, seperti itu. Tapi mohon izin Pak Agus, saya ada sedikit untuk pengantar untuk anak-anak. Boleh, silakan. Ya, tentang VOC dan kolonialisme. Nanti anak-anak mohon untuk mencermati apa yang Bapak sampaikan, dan apabila ada hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, nanti silakan ditanyakan ke Bapak secara langsung, atau bisa pakai fitur chat ya untuk bertanya. Baik, sebelumnya ini mungkin pertemuan pertama via virtual saya dengan anak-anak dari Tangerang. Sebenarnya Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya adalah Yoel Febriantoro. Untuk di SMP Santo Yosef Lahat, saya mengajar IPS kelas 8 dan juga seni budaya di kelas 9. Tapi background saya background IPS. Lulusan pendidikan sejarah Universitas Sanata Dharma. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin Pak Agus sudah perkenalan kemarin ya? Oh, bolehlah sedikit. Terima kasih. Saya Yohanes Agus Prayitno, di perkenalan khusus anak-anak ya. Di SMP Tarakanita 2, saya mendampingi belajar kelas 8-9, itu mata pelajaran IPS juga. Dan kemudian kalau Pak Yul alma mater Sanata Dharma, saya juga termasuk alma mater Sanata Dharma. Itu terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Berarti saya
itu ya Pak, apa istilahnya juniornya Bapak di kampus? Ya, enggak lah, enggak ada junior senior. Istilahnya itu Pak. Baik Pak Agus dan Bapak Ibu Silakan Pak Yul diawali dulu. Ya, ya Pak. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu dan anak. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Baik anak-anak, untuk materi PJBL IPS itu kan kita mengambil tema atau materi mengenai Belanda di Indonesia. Nah, nanti dikhususkan untuk pada waktu masa VOC dari tahun 1610 sampai 1650. Dan memang kalau kalian cari di buku paket itu tidak ada. Jadi di sini kesempatan kalian untuk mengeksplor pengetahuan baik dari internet maupun dari sumber bacaan lain di luar buku paket. Kalau kelas 8 tahun 1610 sampai 1650 itu tidak dipelajari sama sekali ya, karena tidak ada peristiwa yang cukup fenomenal di situ yang mengakibatkan pengaruh cukup luas baik bagi rakyat Indonesia pada waktu itu dan juga bagi negara Belanda. Jadi memang kemarin tujuannya diambil itu ya supaya kalian lebih eksplor lagi, tidak mengandalkan hanya di buku paket. Nah, nanti dilihat ya dari situ apa yang bisa kalian temukan dan apa yang bisa kalian ungkapkan nantinya di produk PJBL-nya. Nah, untuk Belanda, kerajaan Belanda di Indonesia itu kan pertama kali datang si Cornelis de Houtman tahun 1511. Nah, dari situ tidak langsung mereka mengekspansi atau menguasai Indonesia secara keseluruhan. Dimulai dulu dari VOC ini. VOC, kemudian tahun 1800 atau 1700 akhir itu baru memulai pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda. Nah, disebut Hindia Belanda, Nusantara pada waktu itu, Indonesia belum ada. Nah, Hindia Belanda ini sebutan untuk daerah, kalau dulu daerah dagang gitu istilahnya, daerah dagang milik Belanda, untuk membedakan Hindianya milik orang Inggris. Jadi kalau istilahnya dulu nama Indonesia kan belum dipakai gitu. Jadi mereka menyebutnya dengan Hindia Belanda. Baik, Bapak akan mulai dari yang pertama mengenai VOC atau Verenigd Oost-Indische Compagnie. Nah, dari namanya saja ini kita bisa memahami bahwa VOC itu bukan suatu pemerintahan secara tidak langsung milik Belanda di Nusantara pada waktu itu. VOC ini yang perlu diketahui bahwa VOC adalah sebuah kongsi dagang Hindia Belanda yang bisa dibilang itu sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan Asia, khususnya di daerah Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia untuk saat ini. Itu berdirinya tanggal 20 Maret 1602. Jadi dari tahun 1500-an Belanda sudah sampai ke Indonesia, itu Belanda baru berani membuat atau baru bisa membuat yang namanya kongsi dagang itu tahun 1600-an. Jadi butuh waktu hampir 100 tahun. Di awalnya mereka hanya berdagang biasa. Tapi untuk mengurangi persaingan dagang antar pedagang Belanda sendiri, maka didirikanlah VOC ini. Nah, kemudian VOC ini sebagai kongsi dagang mulai berani menguasai wilayah di Nusantara, artinya dia
memonopoli, awalnya monopoli perdagangan dulu, karena didukung kerajaan Belanda dan diberi hak oktroy. Hak oktroy ini hak istimewa yang dimiliki VOC. Siapa yang memberi hak itu? Ya kerajaan Belanda. Dan siapa yang istilahnya kalau diberi hak itu anggapan kerajaan Belanda, ya daerah Nusantara dulu itu adalah hak khusus mereka. Jadi untuk Spanyol, Portugis, Inggris itu tidak boleh mengganggu. Hak oktroy ini isinya VOC sebagai perusahaan. Harusnya perusahaan itu tidak boleh ya seperti ini. Sebagai perusahaan bisa menciptakan mata uang sendiri. Kemudian dia bisa memiliki tentara atau pasukan. Itu sebenarnya untuk sebuah perusahaan tidak boleh. Tapi karena keadaan waktu itu dengan alasan keamanan dan lain-lain, dan juga mungkin dengan tetek bengeknya Belanda ingin menguasai sumber daya alam, maka diperbolehkan. Itu digunakan semuanya, juga menciptakan peraturan, digunakan oleh VOC itu untuk mengekspansi, jadi untuk menguasai daerah-daerah yang ada di Indonesia saat ini. Tapi tidak semuanya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau Belanda itu sebenarnya tidak menjajah kita 3,5 abad atau 350 tahun ya. Karena dari tahun 1603 dari berdirinya VOC sampai 1799 sampai bubarnya VOC itu kita tidak dikuasai ya. Mereka hanya eksistensi, hanya ada di Indonesia selama tahun ini 1600 sampai 1700 sampai 200 tahun. Jadi kalau istilahnya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, jangan ditelan mentah-mentah. Karena itu diungkapkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1900-an. Itu gunanya untuk menekankan bahwa kekuasaan Belanda di Indonesia sudah 350 tahun dan 350 tahun berikutnya. Tapi ternyata tidak terwujud ya, karena kita memerdekakan diri. Ini untuk gambar ilustrasi. Ini ada galangan kapal di Belanda sana, di Amsterdam. Ini galangan kapal milik perusahaan VOC atau kongsi dagang VOC. Dan ini yang perlu diketahui juga, VOC atau kalau Indonesia menyebut dulu adalah company. Ini asalnya dari company, orang-orang company. Kalau kamu nonton film-film zaman dulu, mungkin film zaman Bapak Kecil, zaman Pak Ito waktu bujang, terus Pak Agus waktu bujang yang ada di Nusantara. Kita perlu tahu dulu, apa sih itu kolonialisme? Apa sih bedanya dengan VOC atau perusahaan dagang? Kolonialisme itu pengertiannya adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Kalau kolonialisme Hindia Belanda berarti negara asalnya adalah kerajaan Belanda. Nah, istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan. Jadi ini mulai diterapkan di Indonesia tahun 1800, mulai dari zamannya Herman William Daendels ya. Nah, yang model seperti ini terus dikembangkan sampai 1940, sampai zaman pendudukan Jepang, bahwa moral pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan, bahwa bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda, itu kalau dari strata sosial, dia berada di posisi paling atas, di puncak. Sementara bagian yang kedua, kelas menengah kedua, itu adalah orang timur asing, Arab, Cina. Sedangkan kita, orang Indonesia, yang bukan kaum bangsawan ya, itu berada di kelompok paling bawah. Dengan begitu, maka sebenarnya ini ya permainan pikiran juga.
supaya bangsa Indonesia itu kalau moralnya di setel, orang-orang Indonesia dulu di setel, tidak diberi pendidikan dan lain-lain, ditempatkan di posisi paling bawah, itu kemungkinan untuk melawan atau memperjuangkan daerahnya itu sangat kecil. Jadi mentalnya dibuat mental mudah untuk ditunjukkan bahwa negara koloni itu lebih lemah daripada negara pengkoloninya. Nah, kalau kita perhatikan dan pengetahuan kita dulu baik, bersyukur ya kita sekolah sekarang, kita bisa tahu sejarah, itu gunanya kita belajar sejarah. Kalau kita tahu dulu bahwa Belanda itu negaranya tidak lebih besar daripada Pulau Jawa, bahkan hampir sama seperti Jakarta wilayahnya, kemungkinan besar kita sudah mengusir Belanda dari Indonesia. Dan kemungkinan besar kita sudah kerjasama dengan kerajaan lain, antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Majapahit lewat ya, kerajaan Banten dengan kerajaan Goa misalnya, untuk bersatu mengusir Belanda dari Indonesia. Tapi karena pengetahuan kita kurang, ya kita jadinya seperti itu ya, tidak memberontaknya bareng-bareng. Nah, ini yang perlu kalian tahu juga mengenai arsitek atau penanam pemikiran dasar mengenai pemerintah kolonial di Nusantara. Ini ada dua. Ada Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Ini dari kerajaan Belanda yang pada waktu itu dikuasai oleh Perancis. Jadi kalau kita tahu juga waktu itu tahun 1800-an itu Belanda sebenarnya dikalahkan oleh Prancis. Belanda istilahnya dalam tanda kutip dijajah oleh Prancis. Kemudian Belanda jajah kita, tapi karena kita nggak tahu ya, kita kebanyakan diam aja. Dan yang kedua, ini ada Gubernur Jenderal Stamford Raffles. Ini orang Inggris dari kerajaan Inggris. Nah, untuk dasar pemerintahan kolonial ini ditanamkan oleh dua orang ini. Mereka sebenarnya itu mengambil dasar yang sudah ditanamkan oleh VOC dari kepegawaiannya, terus cara pemungutan pajaknya itu diambil dari VOC. Hampir sama dengan pemerintahan Republik Indonesia. Itu kebanyakan kalau kalian belajar hukum negara, terus belajar hukum pertanahan nanti kalau kalian mau jadi orang yang bergerak di bidang hukum, itu kebanyakan nanti kalian harus belajar hukum kolonial. Karena kebanyakan masih memakai sistem kolonial. Nah, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels itu tahun 1808 sampai 1811. Dia ini mereorganisasi atau menata ulang organisasi pemerintah kolonial pusat dan daerah dengan membagi Pulau Jawa menjadi beberapa distrik. Jadi kalau namanya pemerintahan itu sudah dibagi jadi wilayah kekuasaannya. Sama seperti Indonesia saat ini kan ada beberapa provinsi dipimpin oleh gubernur, di bawahnya ada bupati, camat, kepala desa, seperti itu. Nah, ini dibagi menjadi beberapa distrik yang juga dikenal sebagai residensi. Dan hanya di Pulau Jawa, karena pada waktu itu Pak Sumatera itu belum digaungkan oleh Belanda. Jadi Belanda itu hanya sibuk berkutat di Pulau Jawa saat itu. Nah, ini pembagian ini juga berhubungan dengan kemungkinan adanya perang Inggris-Prancis di Asia. Inggris pada waktu itu ada di Malaysia dan India, sedangkan Prancis dalam hal ini diwakili oleh Belanda berada di Hindia Belanda. Dia organisasi ini dengan menempatkan pegawai negeri sipil orang Eropa sebagai residennya. Kalau zaman sekarang namanya gubernur ya.
yang secara langsung itu berada di bawahan, kemudian harus melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Jadi Batavia itu Jakarta. Gubernur Jenderal mulai dari pemerintahan kolonial ini diibaratkan kalau zaman sekarang seperti Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Terus para residen ini bertanggung jawab atas segala hal yang ada di residen dia, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Jadi kalau mulai dari zaman pemerintahan kolonial ini, para residen yang orang Eropa itu harus istilahnya menggerakkan adipati-adipati, terus kepala-kepala desa, sampai kepala desa ya, bahkan centeng-centengnya untuk mengatur masalah hukum dan juga masalah pajak. Pajak yang harus diambil dari rakyat Indonesia. Bahkan pada waktu sistem tanam, yang akhirnya menjadi tanam paksa, dan ya masa-masa kelam itu, sebenarnya yang banyak menjadikan rakyat Indonesia sengsara pada waktu itu ya orang-orang kita sendiri sebenarnya, sebagai bawahan-bawahan dari presiden dan juga dari gubernur jenderal. Jadi semakin banyak pajak yang ditarik dari rakyat, maka kehidupan mereka juga banyak dijamin, bahkan kadang ada yang mengejar status supaya sama seperti orang Eropa, yang injak-injak sama kayak anggota DPR, MPR kita, sama anggota DPR kita, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya kamu tahu sendiri ya dari beritanya. Kemudian yang kedua, ini orang Inggris yang menanam. Apa yang diubah oleh Raffles itu dia mereformasi pengadilan dan juga membuat polisi itu ada dan mulai membagi sistem administrasi di Pulau Jawa. Nah, Dendles ini memperkenalkan pajak tanah atau land trade di Jawa. Beda kalau pajak sebelum siapa ini? Willem Dendles dan VOC, itu pajaknya berupa pajak hasil bumi, banyak tidak pakai mata uang. Tapi ini gagal selama Raffles ini karena orang Indonesia kebanyakan tidak mengenal duit. Nah, anggapannya bahwa di seluruh Pulau Jawa itu tanah adalah milik negara dan setiap petani di Pulau Jawa harus membayar pajak kira-kira nilai 2/5 dari panen tahunan mereka kepada pihak berwenang. Di sini artinya adalah kerajaan Inggris. Ini menemui kegagalan. Oke, ini yang terakhir mengenai gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal ini ada kaitannya dengan tugasmu ya di PJPR. Nah, gubernur jenderal umumnya adalah seorang gubernur dengan pangkat tinggi, biasanya letnan jenderal, atau biasanya gubernur utama dengan pangkat di atas gubernur yang biasa. Nah, gubernur jenderal secara umum mengacu kepada seorang pemimpin yang ditunjuk oleh suatu monarki. Kalau dalam hal ini kerajaan Belanda guna memimpin dan menguasai sebuah wilayah tertentu. Tapi ini tidak banyak dipakai. Dipakainya kalau nggak salah hanya oleh Belanda di Hindia Belanda dan Inggris di daerah jajahannya. Bahkan untuk wilayah kekuasaan Belanda di Suriname itu tidak pakai gubernur jenderal mereka, hanya gubernur saja. Nah, posisi gubernur jenderal itu adalah penguasa tertinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda. Jadi kalau zaman sekarang itu diibaratkan sama seperti Bapak Jokowi. Tapi dia di sini juga bisa mobilisasi militer. Jadi tidak hanya mengatur pemerintahan, ekonomi, tapi juga militer. Jadi kekuasaannya mutlak. Nah, ini dimulai sejak VOC bangkrut tahun 1799. Aset-aset VOC di Hindia Belanda kemudian diserahkan kepada pemerintah Belanda, dan ini membuat seorang gubernur jenderal itu benar-benar menjadi wakil daripada pemerintahan Belanda di Indonesia. Sebelum-sebelumnya, gubernur jenderal tahun 1600-an itu hanya sebagai duta misalnya.
sebagai pusat. Kalau sekarang mulai tahun 1799 itu sudah mulai menjadi wakil langsung, benar-benar bergerak di pemerintahan, mengatur seperti itu. Nah, Gubernur Jenderal yang ada di Hindia Belanda dari zaman VOC sampai zaman pemerintahan kolonial itu ada 67 Gubernur Jenderal. Presiden kita berapa ya? Ada yang tahu nggak? Presiden kita sampai sekarang ada berapa presiden? Dari tahun 1945 sampai 2021. Ya. Berapa anak-anak? 7, Pak. 7. Jauh sekali ya. Ini selama hampir 350 tahun eksistensi Belanda. Kita nggak usah ngomong dijajah Belanda ya. Cukup ada mereka saja di Belanda itu ada 67 gubernur jenderal atau presiden istilahnya. Nah, ini mulainya tahun 1614 sampai dengan 1949. Kenapa 49? Karena kita sampai merdeka pun harus memperjuangkan kemerdekaan. Belum diakui Belanda kita merdeka. Tapi ini yang benar-benar berkuasa di Nusantara hanya 64 gubernur jenderal. Sementara yang 3-nya itu tidak benar-benar, hanya de facto saja mereka 3 orang. Karena tahun 1940 itu salah satu gubernur jenderalnya ditawan oleh Belanda dan selanjutnya hanya di Belanda sana. Nah, tugas gubernur jenderal di Nusantara itu yang pertama menjadi perwakilan pemerintahan Belanda di wilayah jajahan, yaitu wilayah Hindia Belanda atau Nusantara. Kemudian yang kedua, tugas gubernur jenderal ya sebelum zaman kolonialisme itu mengelola kongsi dagang di Hindia Belanda, mengelola VOC. Dan yang ketiga, ini dia bisa mengeluarkan undang-undang dan hal-hal lain terkait pemerintahan kolonial, termasuk menyatakan perang dengan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Nusantara. Dan yang terakhir, dia bisa membuat dan menjalankan kebijakan di daerah kolonial yang memberi kontribusi bagi kas negara kerajaan Belanda. Ini juga yang seperti Daendels, kemudian Raffles, terus siapa lagi ya? Yang John Peter Kohn, yang terkenal kebijakannya itu, yang banyak memberi kontribusi bagi kerajaan Belanda dan juga banyak dalam tanda kutip menyengsarakan rakyat Indonesia. Itulah yang kebanyakan kita pelajari di sekolah-sekolah, itu gubernur jenderal yang terkenal. Baik anak-anak, itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai VOC, pemerintahan kolonial, dan gubernur jenderal. Bapak tidak secara spesifik ya mengarahkan ke driving questionnya. Nah, di situ kalian bisa explore dari apa yang Bapak sampaikan. Tentunya kalian sudah tahu bedanya gubernur jenderal pada waktu VOC dan pada waktu zaman kolonialisme, tugas-tugasnya. Sampai sini, apa ada pertanyaan? Kalau ada, Bapak persilakan. Silakan Nana, kalau ada pertanyaan. Atau Pak Agus ada mau menambahkan Pak? Atau saya ada salah menyampaikan, mohon dikoreksi. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya Pak ya. Iya, Pak. Sebelum kita nanti breakout dalam kelompok masing-masing. Selamat pagi anak-anak semua. Mana responnya? Pagi, Pak. Baik. Semangat ya. Semangat ya. Apalagi di sini kalian belajar dalam suasana berbeda seperti biasa. Kalian belajarnya bersama-sama dengan teman-teman kalian, entah itu yang dari Jakarta maupun dari Bengkulu.
Untuk materi tadi Pak Yul sudah menjelaskan panjang lebar kondisi situasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Bapak tidak akan menambahkan materi itu, Bapak hanya akan mengkaitkan dari apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Yul dengan tugas proyek yang nanti akan kalian kerjakan semuanya. Tugas proyek bersama ini diberikan tema. Ada yang masih ingat temanya apa? Ayo. Jas merah. Jas merah. Jas merah itu kepanjangannya yaitu Jangan sesekali melupakan sejarah. baik. Ini siapa? Sira. Ya. Oke. Nah, ini seperti Sira ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan direspon semua ya. Baik, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu istilah yang pertama kali dipopulerkan jas merah itu oleh presiden kita pertama, yaitu Presiden Soekarno. Nah, tentunya dalam diri kalian akan bertanya-tanya ya, untuk apa sih kita belajar sejarah? Untuk apa sih sejarah masa lampau kok masih perlu kita ingat-ingat? Ayo, siapa yang mau merespon? Kenapa ini ada istilah jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, sejarah yang nanti akan menjadi tugas proyek kita itu sejarah yang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Buat apaan sih? Abad ke-17 kita harus masih ingat-ingat. Siapa yang mau merespon? Silahkan. Putus apa? Suaranya. Ya? Putus ya? Suaranya putus sama itu. Oh. Halo. Halo, Pak. Halo. Kedengaran? Iya, tapi geluduk-geluduk gitu, Pak. Geluduk ya, coba. Masih ini kedengaran? Di saya sih kedengeran jelas Pak Agus. Oh. Di anak-anak terdengar nggak, Nak? Ada kendala nggak? Kelas, Bu. Terdengar. Ya, oke. Sekarang Oke. direspon dong pertanyaannya Nah, ini Pak jelas. Agus. Pertanyaan Bapak tadi, untuk apa sih kita harus mengingat-ingat sejarah zaman dulu 3 abad yang lalu ya, atau 4 abad yang lalu? Buat apa sih untuk sekarang ini? Siapa yang mau merespon? Ayo, apapun jawaban Anda luar biasa. Kenapa di sini tugas proyek mengambil tema jas merah? Buat apaan sih? Nah, ini pertanyaannya. Biar kita tahu asal-usul kita. Satu. Karena apa yang terjadi di masa lalu itu membentuk apa yang terjadi sekarang. Baik, agar kita tahu asal-usul sejarah kita bangsa Indonesia, perjalanan sejarah Indonesia. Diharapkan dengan kita mempelajari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia, kepada tanah air kita. Satu jawaban dari Angel, bagus sekali ya. Yang lainnya mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, boleh Nicole. Supaya kita bisa mewariskan semangat dan cita-cita perjuangan para pahlawan kepada generasi penerus bangsa. Luar biasa. Ayo, satu lagi aja. Yang dari Lahat ini ya, kasih kesempatan. Ya, Pak. Yuk, silakan. Coba ini Pak Jason, mungkin Jason Tanujaya itu Pak. Semangat perjuangan dari para pejuang yang harus dicontoh sebagai siswa-siswa zaman sekarang. Aku semua jawabannya betul ya.
Itulah mengapa kita tidak boleh melupakan sejarah. Maka tema proyeknya kan jas merah ya. Dan di sini agar kita bangsa Indonesia juga semakin bijak menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sekarang ini. Kita secara dalam sejarah bangsa Indonesia selalu menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Zaman dulu juga demikian ya. Kenapa kita bangsa Indonesia sampai menjadi daerah jajahan ya? Nah, ternyata kita belajar dari sejarah, era globalisasi zaman dulu juga sudah terjadi ya, di mana era globalisasi ekonomi khususnya dalam perdagangan rempah-rempah ini sudah terjadi zaman dulu. Tetapi pengaruh luar, yaitu yang kemudian Belanda datang di Indonesia atau orang Portugis datang di Indonesia itu sampai berkuasa di Indonesia. Nah, dari situlah kita harus belajar. Kalau tadi Pak Yul mengatakan kita itu sebagai bangsa dinomorduakan. Kita sekarang jangan mau dinomorduakan. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Sekarang kita juga menghadapi berbagai banyak tantangan globalisasi juga. Kalau zaman dulu hanya globalisasi ekonomi dalam hal perdagangan rempah-rempah. Nah, sekarang globalisasi itu menyeluruh hampir dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Globalisasi tidak hanya ekonomi, informasi, budaya, politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini jadikanlah bagi bangsa Indonesia suatu pembelajaran ya dalam menghadapi berbagai macam pengaruh dari luar itu. Jangan sampai kemudian kita sebagai bangsa Indonesia kembali terulang dijajah oleh bangsa lain dalam bentuk penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan pengetahuan, atau di sini juga informasi dan seterusnya. Nah, kemudian kita kaitkan, kalau itu berkaitan dengan tema ya, nah, kita kaitkan juga dengan driving question. Sehingga di sini diharapkan kita fokus dalam perjalanan sejarah yang menjadi pelajaran bagi kita sekarang, berarti pelajaran sejarah Indonesia tahun 1610 sampai 1650 di masa-masa Gubernur Jenderal Belanda yang berkuasa di Indonesia itu ada 9 orang. Nah, nanti kalian eksplor dari 9 orang Gubernur Jenderal itu siapa saja, kebijakan-kebijakannya apa saja. Dan bagi kalian, nanti apa yang menarik bagi kalian ya? Apa yang menarik? Nah, mungkin di sini kalian menarik ketika zaman gubernur pertama, silahkan. Atau zaman gubernur Jan Pietersen Koen yang memindahkan markas dari Maluku atau mereka markas dari Banten ke Jakarta misalnya, ke Batavia misalnya. Nah, ini nanti kalian boleh kembangkan tidak hanya sebatas itu. Yang namanya proyek, ide, pendapat, gagasan silahkan kalian kemukakan. Mungkin di sini kalian juga tertarik dengan pernyataan dari Gubernur Jakarta sekarang ini yang baru-baru ini. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa pernyataan yang menarik tentang Batavia? Ayo, ini belum lama, ini baru minggu kemarin, ini Gubernur DKI punya gagasan yang menarik kalau kita kaitkan dengan sejarah Batavia. Ada enggak? Anies Baswedan itu punya gagasan, apa gagasannya? Yaitu, belum ada yang ini ya baca ya, yaitu pengen mengganti nama dari daerah Kota Tua, Beos, Fathahilah, dan lain sebagainya, itu kembali kepada nama Batavia. Itu hanya
usulan dari gubernur. Nah, tentu saja ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, pro kontra itu kalian silakan masuk di situ. Nah, pendapat kalian apa? Argumentasi kalian apa? Kalau di situ kalian mendukung gagasan gubernur ataupun juga di sini menolak gagasan gubernur, silahkan kalian juga kembangkan ide dan pendapat itu dalam menyusun tugas proyek yang ke-6 ini, ya. Silahkan. Kenapa sih mau dikembalikan ke Batavia? Kalau asal usulnya kenapa namanya dulu Jan Peterson pun menamakan Batavia. Batavia itu untuk ya istilahnya menghormati boleh ya suku asli Betawi, maka dinamakan Batavia. Mungkin lidah orang sini dengan orang Belanda berbeda ya, maka dinamakan Batavia. Itu istilahnya demikian. Nah, silahkan kalian kemukakan ide, gagasan, pendapat kalian yang seluas-luasnya, dan ini tidak hanya terbatas kepada briefing question yang ada. Kalau briefing question untuk IPS sejarah ini hanya 3 pertanyaan ya Pak Yulia, kalau nggak salah ya. 1, kalian menyebutkan gubernur jenderal yang berkuasa tahun 1610 sampai tahun 1650. Itu ada seberapa gubernur yang sudah kalian temukan? Ada berapa gubernur jenderal? 9. Ada 9 ya. Nah, 9 itu kalian boleh tuliskan, explore. Nah, itu nanti sumber datanya bisa kalian cari di internet, di Google. Banyak itu ya. Nah, kemudian nanti pilih salah satu, nomor 2, gubernur jenderal itu yang menarik bagi kalian berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya. Silahkan. Nah, kalian di situ kalian nanti bisa kemukakan pendapat kalian terhadap kebijakan-kebijakan gubernur jenderal yang kalian pilih. Terus driving question yang ketiga. Tiga pertanyaan ya Pak Yul ya, sejarahnya. Ya anak-anak, masih ingat ya? Masih Pak. Nah, nanti apa dampaknya kalau nggak salah ya. Nah, itu di sini nanti kalian bisa mengemukakan ide, gagasan, dan pendapat. Oleh karena itu, di dalam kriteria penilaian untuk khususnya IPS, nanti ya, yang pertama, yang kalian bisa menemukan data atau informasi yang akurat, benar, itu skor maksimalnya 30 ya. Kemudian yang kedua, kalau kalian dalam menyajikan tugas proyek itu secara lengkap, informatif, dan menarik, itu nanti juga 30 ya. Nah, kemudian, ini yang ketiga, dalam nilai pengetahuan, kalau di dalam tugas proyeknya itu kalian dalam menyajikannya, itu banyak pendapat, gagasan yang muncul dari tugas proyek kalian, itu skornya 40 maksimal. Itu dalam kriteria penilaian. Nah, kemudian kriteria penilaian untuk keterampilan ya berkaitan dengan di sini kalian apakah dalam penyajiannya itu dengan entah itu apa percaya diri, atau di sini dalam menyampaikannya dengan istilahnya bagus. Ada di kriteria, sudah diterima kriteria penilaian? Udah belum? Sepertinya belum di-share Pak. Oh, atau belum mau di-share. saya share screen Pak? Ya, nanti boleh di-share aja ke grup-grup biar nanti Ya, kali anak-anak untuk mengerjakannya lebih apa, memfokuskan kepada ide gagasan ya, tidak hanya sekedar copy paste. Untuk copy paste gampang, kalian tinggal sekarang ini tinggal buka dari Google, kalian menemukan datanya, kemudian nanti kalian copy paste begitu saja. Itu boleh, khususnya untuk driving question, untuk yang
kriteria penilaian yang pertama boleh mengambil sumber data dari internet, kemudian kalian copy, paste di tugas, tapi di sini perlu kalian juga rangkum, ambil poin-poin yang penting aja ya, nggak usah panjang lebar kamu ceritakan persis sama, yang penting kalian baca, kalian ambil intisarinya, oh ini poin pentingnya seperti ini. Baru di situ nanti kalian kemukakan ide, pendapat, dan seterusnya terhadap sumber-sumber yang kalian dapatkan. Itu ya. Nah, ini sudah waktunya untuk kerja kelompok. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan secara teknis, baik itu menyangkut materi maupun di dalam penyajian data, nanti Bapak akan masuk ke kelompok-kelompok ya Bu Vina ya Pak Iya, Yul Pak. ya. Ya, Ya, baik. Pak. Saya rasa waktunya sudah 9.30-an ya. Oke, berarti ini akan kami breakout. Nanti Pak Yoel dan Pak Agus akan di-set jadi host dan co-host supaya nanti bisa berpindah ke room. Ya. Oke. Nanti bergabung kembali bergabung kembali pukul 10.30 atau sebelum 10.30. 9.15 Bu. Nanti mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Bu Win atau Pak Eto atau Pak ini. Oke, 9.15. 10.15 ya, Iya, Nak? 10.15 kembali ke room lagi. Oke. Oke. Baru habis itu ke aku, baru nyanyinya gitu. Oh iya, kalau aku juga takutnya kalau digabung itu jadi ancur ntar. Iya, jadi harus satu-satu kan. Jadi mungkin harus Jason dulu yang mulai dari pianika. Oke. Terus kalau bisa, jadi kalau sambil main nanti sekalian sama videonya gitu. Jadi nggak cuman suaranya doang, videonya juga sekalian. Biar nanti yang gabungin videonya ayah yang editing kan videonya. Jadi nanti kalian kirimnya sekalian sama video kalian aja. Oke. Ya, keberuntungannya bisa membuat orang Belanda kaya, feng shui-nya lebih bagus, misalnya kayak gitu. Ya. Tapi ini boleh memakai pemikiran, nggak ada yang salah. Karena kan kita boleh punya pemikiran sendiri. Itu yang dimaksud dalam pengembangan atau gagasan atau ide. Terus untuk Indonesia, menciptakan kerajaan, menciptakan pengusaha baru di bawah pimpinan VOC. Nah ini juga harus hati-hati ya Tamara, dengan menciptakan kerajaan dan penguasa baru di bawah pimpinan VOC. Tahun 1610 sampai 1650 itu benar ada enggak? Karena kalau Bapak lihat kayaknya kerajaan baru yang diciptakan VOC atau Belanda itu hanya kerajaan Mataram, dibagi dua. Ada kerajaan Solo, ada kerajaan Mataram yang sekarang jadi Sementara kita kurang siapa? Sudah ya. Sudah. Lihat yang Ini ada Pak Dwi. Walang kekek sih ya. Sambil nunggu Pak Yul ya, Mem ya? Mem Erna ya? Udah bener katanya, mereka udah konsultasi jauh-jauh hari kok itu. Oh sudah. Ini ya Jess. Ya teman-teman perhatiin, ini informasi Jessica nih.
good. Gimana anak-anak? Cocok nggak dengan yang ini? Cocok, Mem. Cocok. Cocok ya, Jess. Terus untuk SBK tugasnya apa saja dibaginya, Jess? Yang SBK yang sebenarnya kan kemarin juga bikin grup sendiri juga. Tapi yang nyanyi ada yang mau nggak? Yang nyanyi? Oh, dibagi aja. Mem Erna aja nyanyi. Oh, nanti disemprot sama mereka loh yang dapat nilai siapa. Aku sih mau sama Mem Clara pasti kemayu tuh. Ya, Mem. Siapa yang nyanyi? Butuhnya apa saja? Jessica. Yang nyanyi terus apa ya? Kalau misalnya sih rencananya kalau misalnya nggak ada yang mau nyanyi kita main alat musik semua, Bu. Oh iya, ada yang nyanyi dong, gampang itu mah. Ya. Keisha nyanyi, Keisha nyanyi, Keisha. Ya, Mem. Nah, iya. Oke, tempatku kan siapone sih? Kita berempat itu. Maevita itu yang gelap tuh. Maevita kamu nyanyi. Walang keke, ya kan gampang tuh. Ya. Alat musiknya siapa? Jessica. Kalau Kaisa ini luas Bu kayaknya Bu. Kaisa Iya deh, luas kelihatan. deh. Tahu nggak luas Kaisa? Musiknya cuma yang pianika ada yang mau siapa? Oke, ditulis kamu ditulis ya. Baik, pianika siapa? Pandu bisa pianika nggak? Pandu bisa pianika. Bisa ya? Tuh ada. Ya, tuh ada juga. Nah, Keisha ada juga. Kan kalau udah nyanyi dia nggak pianika gitu ya? Apa pianika juga bisa nyanyi bisa? Jessica. Niupnya cak mano, Mem? Nanti direkam toh? Biar Jess. Atau enggak voice over aja, Mem, kalau mau piano. Nyanyinya voice over. Oh, coba Keisha, idemu kayak apa, Dek? Jadi misal kalau mau main alat musik semua, misalnya si Jessica kan katanya mau main biola. Nah, aku sama Pandu sama Maevita main pianika. Nah, kalau misalnya ada yang mau nyanyi juga, nyanyinya di voice over aja gitu. Nanti dimasukin nyanyi. Oke, good. Ide yang baik. Catat Jessica. Jessica biola, Kesia sama Pandu dan Maevita. Apa tuh tadi? Pianika. Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi? Yang nyanyi bertiga ya. Kesia, Jessica sama Valencia, Maevita bisa kan nyanyi? Gimana, Dil? Maevita nggak mau, Mem. Maevita mau nggak, Maevita? Mana dia? Maevita? Ya. Mau nyanyi nggak? Enggak. Berarti yang nyanyi Kesia ya? Ya, Mem, boleh. Oke. Berarti selesai ya. Jessica mau nyanyi juga nggak? Suara saya fals, Bu. Oh, suaranya fals ya. Oke, berarti betul. Udah deal ya. Biola Jessica, pianika berempat, suaranya Keisha. Weh, saman kuy. Kapan mau dibuat? Kapan mau bikinnya? Hari ini kita mau latihan dulu, terus sama teorinya mau diselesain dulu. Oh ya, hari ini latihan ya, di note. Kalau perlu mau latihan, biasanya kalian nggak chatnya nggak di grup yang ada Mem Clara sama Bu Erna ya? Ada grup sendiri ya? Ada, Bu. Lakukan kesukaannya, nggak apa-apa di situ rame ya. Baik. Ya wes tuh, atur ya. Deal. Apalagi yang mau dibahas? SBK kan begitu tuh progresnya. Yang lain bahasa Inggris gimana, Keisha? Laporan Keisha. Untuk bahasa Inggris, kan produk keseluruhan kita kan vlog, Bu. Nah, untuk bahasa Inggris tuh Keiza sama Maevita tuh digabung jadi kayak podcast gitu. Jadi Maevita ambil videonya ngadep kiri, nanti Keiza ngambil videonya ngadep kanan. Jadi kelihatannya kayak podcast gitu. Udah proses juga itu ya? Ya, Mem. Oke. Pak Yuel hadir tuh, kamu mau tanya IPS nggak? Iya.
Keisha. Siapa yang IPS? Keisha. Rekamannya kamu pakai green screen nggak, Nak? Apa? Pakai green screen nggak rekamannya rencananya? Rencananya mau di background polos saja, biar nanti. Polos ya. Kalau nggak punya green screen pakai polos saja. Nanti kalau siapa tahu yang ngedit bisa belakangnya diubah kayak ruangan dan sebagainya, kayak seperti adep-adepan bener kan? Seperti itu maksudnya. Iya. Oke, Pak. silakan Pak Yoel. Saya mau lihat Pak, jalan-jalan Pak. Oke, Pak. Pak Yoel, silakan dicek, Ya. ditanya-tanya tuh anak-anak. Oke, tadi Pak Agus sudah masuk sini belum? Oke. Dan yang lain. Apakah Pak Agus tadi sudah mampir ke kelompok 3? Ayo dijawab dong, dijawab Nak. Belum Pak. Belum? Oke. Jadi nanti sambil ditunggu ya, kebetulan kami berselisih jalan juga. Nah, untuk IPS siapa yang mengerjakan? Halo Pak. Halo, selamat siang kelompok 4 ya. Iya Pak. Iya Pak. Kelompok 4, Christine. Halo, selamat siang Christine. Halo, selamat siang Vanessa. Iya, Pak. Halo, selamat siang kelompok 4 siapa aja? Vanessa, Sira, Calvin ya. Udah mulai dikerjakan ya? Udah, Pak. Metri IPS ada kesulitan? Enggak, syukur. Ya, nanti pembagian tugas atau gimana kelompok ini untuk materi IPS ditugaskan ke siapa? Tugas. Oh ya. Tapi bukan berarti semata-mata tugasnya siapa ini namanya? Kira ya. Nanti didiskusikan dengan temannya juga. Kelompok ini pilih siapa? Gubernur Jenderal yang menjadi pilihannya. Peter Booth, Pak. Peter Booth, Gubernur Jenderal yang pertama VOC ya. Ya, Pak. Nanti kelompoknya itu setuju nggak pilihan itu, ditawarkan, didiskusikan, kemudian apa yang menarik, kenapa kelompok ini milih Peter Booth, kebijakannya apa, kebijakannya Peter Booth apa sih, nah, silahkan nanti cari sumber datanya. Sumber data masalah nggak? Enggak. Sudah menemukan sumber datanya ya? Sudah. Nah, kemudian nanti untuk nomor 2-nya, mana kebijakan-kebijakan dari gubernur itu yang cukup menarik bagi kelompok ini, kenapa demikian, nah, itu kalian kemukakan ya. Dan nanti nomor 3 dampaknya apa terhadap ya bangsa Indonesia kebijakan tersebut. Kalau tidak ada masalah ya syukur, nanti bisa kalian langsung kerjakan, diskusikan bersama dengan teman-temannya. Ide, pendapat, gagasan itu supaya dikemukakan dalam mengerjakan, tidak hanya sekedar copy paste ya. Kalian dituntut untuk mulai kreatif, mulai berpikir secara kritis dalam menyajikan suatu tugas proyek, ide, gagasan, dan pendapat dari kelompok itu sangat diharapkan. Begitu? Iya, Pak. Nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Ada. Lancar-lancar saja ya? Ya, Pak. Nah, oke, silahkan. Untuk sejarahnya, silahkan berlanjut. Pak Yul sudah masuk sini? Udah Pak. Kelompok ini? Sudah ya. Oke. Baik, kita kembali ke room utama ya. Ini sepertinya waktunya juga sudah habis. Besok monitoring apa, Mesina, jadwal pendampingan apa? SBK ya? Iya Bu, SBK. Oke lah.
Ini udah ya Bu Vina. Udah Oh, ini semua, udah semua Mem. ya? Oke, sepertinya sudah semua. Terima kasih Pak Yoel dan Pak Agus yang sudah memberikan materi dan sudah mengunjungi masing-masing kelompok dan memberi masukan. Kalau saya mendengar laporan dari kelompok 1 sudah mulai dikerjakan. Dari Bu Erna juga tadi share, kelompoknya Bu Erna, kelompok 3 juga sudah. Luar biasa memang anak-anak pilihan ini. Materi baru diberikan, kalian sudah ready. Kalian luar biasa. Nah, oke. Demikian untuk penjelasan materi dari Mapel IPS. Untuk besok kita akan ada penjelasan materi seni budaya yang akan disampaikan oleh Bu Ance dan Pak Edi. Lalu mungkin untuk menutup ada penguatan atau motivasi dari Bu Erna atau Pak Eto, dipersilakan. Budia, Bu Win juga ada tadi kayaknya. Adek Budia. Tadi Budia pamit leave. Baik. Sorry, ini saya sambil meeting dengan wilayah juga ini. Oh iya. Bu Erna dulu silakan. Sudah nggak ada yang lain ini? Budia, Bu Win nggak ada? Budia tadi pamit leave, iya Bu Win juga. Pak Eto, wilayah, Pak Roni juga ya? Mbak Roni nggak ada di partisipan, Bu. Oke, baiklah kalau begitu ya, sebentar ya. Ya. Terima kasih Miss Vina untuk waktunya. Bapak dan Ibu di sini hadir ada Mem Windru, kemudian Pak Agus, Pak Yoel, Pak Eto, kemudian Miss Vina, juga ada Mem Clara tadi ya. Ada Bu. Memang satu perjuangan yang luar biasa untuk Bapak Ibu. Coba beri reaction dong buat Bapak Ibu guru kalian, luar biasa loh. Dengan semangatnya, Pak Agus itu akan pensiun tahun ini ya Pak Agus ya, itu mantap ya. Kemudian juga tuh Pak Yoel ya, sudah mempersiapkan pasti itu semalaman ya, untuk mempersembahkan yang terbaik buat kalian hari ini. Pagi tadi. Pagi ya, oh, jujur banget Pak Yoel nih, mantap, kayak survei anak-anakku tuh sama anak Tarakanita 2 itu survei ditanya jujur mereka Pak, selalu sering jawabnya. Kemudian juga anak-anak hebat, mana yang dari Lahat? Mana reaksinya? Halo. Oke, thank you Jason. Tuh Jason tuh mantep ya. Mana dari Lahat? Halo, gitu ya. Coba ikutin gayanya Jason. Mana yang dari Lahat? Halo. Kok Lahatnya cuma 3, Mem Clara yang di bawah kayaknya partisipannya banyak nih. Ayo dong, budaya out of the box. Budaya yang dari Lahat. Yuk, yang dari Lahat mana suaranya? Halo Mem. Halo. Halo. Oke, makin banyak ya mewakili. Mana yang dari Tarakanita 2? Halo. Oke lah, ya sudahlah itu ya. Oke, good. Ya, tentu saja ini luar biasa ya, kesempatan yang baik. Kalau kita lihat dapat energi baik berupa Bapak Ibu yang semangat ya, yang tentu saja hari ini melakukan pendampingan Pak Agus dan Pak Yoel, juga Bapak Ibu advisor ya. Luar biasa untuk prosesnya. Tadi dalam kerja kelompok di breakout room juga terkawal, kalian itu hebat ya. Kenapa hebat? Karena begitu diturunkan, Pak Agus tanya, masuk. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah selesai. Maivita yang di kelompok Bu Erna pas ketemu Pak Agus bilang sudah, ya kan? Pak Yoel juga sama. Hal yang luar biasa ya, feedback yang sudah kalian berikan konfirmasi ke Bapak Ibu itu luar biasa. Mari jaga tetap bersemangat dalam proses kita melakukan proses pendampingan dengan guru mata pelajaran. Tentu ini sebuah kesempatan baik untuk cross check kembali ya, apakah jawaban kalian sudah benar. Nanti tinggal pengemasan hasil produk akhir. Provisiat anak-anak terus bersemangat karena proses kita tidak berhenti hari ini. Besok kita juga akan bersua dengan
hal yang sama. Silakan tidak perlu kalau ada Bapak Ibu terus jadi diem, jangan ya. Seperti biasanya aja ramai ya. Terus kayak yang tadi karena IPS-nya sudah selesai mau bahas SPK itu hal yang baik, kreatif ya, berkecepatan, tidak bisa diam, artinya dinamis, itu hal yang baik. Saya rasa itu pesan Ibu untuk penutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus mengawal anak-anak ini menjadi generasi yang baik dalam proses menyelesaikan proyek lintas. Kemudian anak-anak ini juga anak-anak pilihan hebat. Mereka begitu dapat, tidak perlu dikejar-kejar, ternyata sudah selesai dan hasilnya pun sudah dikonsultasikan. Sampai ketemu di pertemuan besok tentu saja ya, dengan mapel yang terjadwal adalah SPK. Waktu dan tempat saya kembalikan, Ms. Vina. Oke, terima kasih Bu Erna. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak hebat untuk partisipasinya pada hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kita ambil gambar. Oh iya Pak Agus, silakan. Masih masukan ke anak-anak. Ya silakan Pak Agus. Baik, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 tadi yang Bapak kunjungi hampir semuanya sudah materinya sudah siap ya istilahnya. Tapi di sini supaya disadari tugas kelompok itu adalah tugas bersama, maka meskipun dari masing-masing kelompok itu dalam mengerjakan tugas itu sifatnya penunjukan, si A mengerjakan tugas IPS, si B matematika, si C misalnya untuk SPK dan seterusnya, Bapak mohon supaya tugas kelompok ini adalah tugas betul-betul bersama, maka juga memahami bersama pula. Maka khusus untuk IPS, meskipun misalnya dari kelompok Mevita sudah selesai ya, nah itu supaya di dalam kelompok itu sendiri juga disampaikan hasil kerja dari Mevita kepada teman-temannya, supaya semuanya juga tahu. Siapa tahu di situ juga ada masukan-masukan sehingga semuanya memahami apa yang menjadi tugas secara keseluruhan dari proyek ini. Demikian Bu Vina. Oke. Dari saya terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Diingatkan Pak Agus ya anak-anak ya, ini kerja bersama, kerja kelompok. Jadi harus berbagi apa yang sudah kalian selesaikan, kalian share juga ke teman-temannya supaya semua juga paham apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, terima kasih Pak Agus untuk penguatannya, begitu juga Bu Erna tadi. Tetap semangat anak-anak. Yuk kita sekarang open cam dulu, kita ambil gambar untuk pertemuan hari ini. Mohon yang belum membuka kamera untuk open kamera sebentar. Oke, Miss ambil gambar layar pertama, boleh pakai reaction, bebas ya. Tunjukkan ekspresi kalian selama mengerjakan PJBL ini. 1, 2, 3, first slide. Layar kedua. Jason wajahnya belum kelihatan nak. Oke, thank you. 1, 2, 3, second slide. Ya, terima kasih. Kalau tadi doa pembukaan sudah dibuka oleh SMP Tarakanita 2, mohon bantuannya. Ayo anak-anak hebat dari Santo Yosef untuk menutup dengan doa. Ada sukarelawan? Atau dari Bu Clara yang menutup doa, siapa nih, Mem? Siapa ya? Silahkan, Kalista. Kalista mimpin doa, nak ya? Ya, Mem. Marilah, ya, Mem. Marilah Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dalam pembelajaran hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami selanjutnya. Lindungilah kami selalu dalam tangan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Kalista. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Sampai berjumpa besok di waktu yang sama 8.30 untuk penyampaian materi selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat, memberkati ya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.